Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update mengenai perkembangan dari koin BitGearBrice. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi terbaru mengenai koin BitGear. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak mensurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir gue mau bahas dari koin BitGear sekitaran 3 hari yang lalu di sini ya, mengenai epic comeback-nya dari perkembangan koin BitGearBrice. Dan kali ini pun ada beberapa informasi-informasi penting nih mengenai perkembangan dari koin BitGear. Yang pertama, adanya suatu kemitraan baru dan juga telah menyediakan suatu fasilitas untuk beberapa user. Dan untuk informasi yang kedua, di mana dari koin BitGearBrice ini telah berhasil berinvestasi kembali ke beberapa project. Dan selain itu pun di sini untuk poin yang terakhir, ada beberapa investor dari Shiba Inu dan juga Floki ketika memang mereka telah kehilangan momen dari Floki dan juga Shiba, mungkin BitGear lah saatnya gitu ya, yang akan mengambil alih peran penting dari Shiba Inu dan juga Floki Inu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan, ke poin intinya, sekarang kita cek market terlebih dahulu. Kira-kira kondisi weekend kali ini apakah sedang mengalami pemulihan atau mengalami koreksi? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata di sini untuk market cap secara global di industri cryptocurrency mengalami pertumbuhan 1,26%. Wow, jadi tidak dari hari Sabtu kemarin dan sekarang hari Minggu masih tetap mengalami kenaikan. Walaupun dalam sebuah kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit merangkak naik untuk beberapa altcoin. Di sini ada raja cryptocurrency yang per hari ini mengalami kenaikan sekitar 1,72%. Dan begitupun dengan harga daripada Bitcoin per hari ini sudah melampaui kembali di angka 27.215 US dollar. Dan begitupun dengan ada Ethereum, BNB, dan juga beberapa altcoin lainnya, lebih cenderung untuk kondisi market cryptocurrency hari ini memang sedang mengalami pemulihan. Walaupun di dalam sebuah pemulihan tersebut tidak terlalu signifikan. So, sekarang kita cek dulu nih mengenai harga dari koin BitGear. Apakah koin BitGear pun terkerek naik karena arus daripada raja cryptocurrency yaitu Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang kali ini sedang mengalami pertumbuhan. Dan ternyata untuk koin BitGearBrice pun per hari ini dia mengalami kenaikan walaupun tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Jadi kenaikan dari harga koin BitGear hanya sekitar 0,32% aja. Dan harganya di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2925 US dollar. Begitupun dalam sebuah peringkat dari koin BitGear masih tetap stuck gitu ya di peringkat 180-an by data coin market cap. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi dari koin BitGear, tetapi pertanyaannya apakah kalian masih tetap memiliki koin BitGear atau kalian sudah cut loss dari project koin BitGear karena adanya beberapa informasi-informasi yang lain dan menyebabkan kekecewaan di kalangan investor atau army dari koin BitGearBrice. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu analyticinsight.net yang telah meng-up atau memberitakan terkait perkembangan dari koin BitGearBrice. Oke, jadi di sini informasinya adalah mengapa BitGear adalah project crypto yang menjanjikan untuk investor Floki Inu. Nah, jadi informasinya seperti demikian ya. Kira-kira seperti apa nih? Apakah mungkin dari koin BitGear ini suatu saat bakal melampaui dari harga Floki Inu atau project dari Floki Inu? Yang kita tahu Floki Inu adalah salah satu token yang masuk ke dalam daftar populer. Dan kali ini katanya saatnya nih untuk investor dari Floki Inu ini masuk ke dalam project koin BitGearBrice. Oke, sekarang kita bahas supaya tidak salah paham. Kira-kira dalam sebuah artikel ini pemahamannya itu seperti apa? Nah, jadi di sini sedikit banyaknya ingin gue jelaskan ya. Jadi BitGear adalah pemain yang relatif baru di pasar cryptocurrency, tetapi telah menarik banyak perhatian dari investor yang mencari hal besar berikutnya. So, oke, jadi untuk di poin yang pertama kesimpulannya ada di sini. BitGear adalah salah satu project baru di pasar cryptocurrency. Benar banget ya, walaupun memang terhitung sekitar beberapa bulan ke depan ya, sekitar 2 bulan atau 3 bulan, koin BitGear ini akan mencapai di umur 2 tahun ya, karena di bulan Juli tahun 2021 pertama kalinya koin BitGear ini dibentuk ataupun diluncurkan. Artinya di tahun 2023, tepat di bulan Juli mendatang, koin BitGear ini akan berusia 2 tahun. Dan ternyata di dalam sebuah perjalanan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun dari koin BitGear ini telah berhasil menarik beberapa investor. Tetapi yang perlu kita ketahui di dalam sebuah artikel ini ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah ketika beberapa investor kehilangan momen untuk mencari keuntungan dari token Floki Inu, mungkin kalian bisa untuk memanfaatkan momentum dari projectnya koin BitGearBrice ya. Karena memang seperti biasanya beberapa investor itu ketika memang setelah kehilangan momen dari beberapa project yang setelah hype tersebut gitu ya, seperti Floki atau Shiba, itu akan mencari the next-nya Shiba, the next-nya Floki. Ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin inilah yang akan menjadi the next-nya Floki Inu, yaitu koin BitGearBrice.
Dan selain itu di sini juga untuk poin selanjutnya, namun yang membuat Bitgert sangat menarik bagi investor Flockino adalah fokusnya pada aplikasi dunia nyata. Sementara Flockino dan juga koin meme lainnya sebagian besar dilihat sebagai investasi spekulatif dengan sedikit penggunaan di dunia nyata selain perdagangan di bursa mata uang kripto. Bitgert memiliki kasus penggunaan yang jelas. Yes, jadi di sini ya untuk beberapa token-token meme, mungkin terutama untuk beberapa token meme yang baru saja diluncurkan yang tidak memiliki underlying utilitas dan juga use case. Ya, tetapi untuk koin Bitgert ini sama sekali jauh berbeda karena koin Bitgert yang pertama bukan koin meme dan juga untuk koin Bitgert ini memiliki kasus penggunaan yang jelas di dunia nyata. Artinya koin Bitgert jika dibandingkan dengan beberapa koin meme lain ya bukan untuk Floki dan juga Shiba Inu, tentulah untuk koin Bitgert dibandingkan dengan Floki dan juga Shiba itu jauh lah ya. Tapi untuk beberapa token meme yang baru saja diluncurkan mungkin seperti itu yang dikatakan di dalam sebuah artikel ini, justru koin Bitgert ini sangat-sangat memiliki suatu keunggulan dibandingkan dengan beberapa token meme. Ya, karena untuk yang kita tahu beberapa project unggulan dari koin Bitgert dia memiliki project Paybrice, ada juga marketplace. Dan selain itu pun koin Bitgert ini sudah bekerja sama dengan Travala.com, NowNotes, Now Payments dan beberapa platform-platform besar lainnya yang sudah ada sejauh ini. Dan selain itu pun beberapa project unggulan yang kali ini sedang dibuat masih ada gitu ya, terutama itu untuk mengangkat dari use case dan juga utilitas koin Bitgert. Nah, mungkin seperti itulah keunggulan dan juga kasus penggunaan nyata untuk koin Bitgert ya. Selain dari projectnya, dia juga sudah memiliki kemitraan dengan beberapa platform payment. Dan selain itu misalnya, Bitgert sedang menjajaki penggunaan teknologi blockchain dalam manajemen rantai pasokan dengan membuat catatan barang yang transparan dan tidak berubah saat mereka bergerak melalui rantai pasokan. Dan blockchain Bitgert dapat membantu mengurangi penipuan, meningkatkan efisiensi, dan juga memastikan bahwa produk bersumber dan diproduksi secara etis. Nah, selain itu pun kita bicara mengenai teknologi blockchain, di mana untuk project dari koin Bitgert ini dia sudah memiliki blockchainnya sendiri, yaitu Bitgert BRC20. Walaupun memang secara khusus ya kali ini ada yang namanya Bitcoin Ordinals, yaitu dia juga menggunakan simbol dari BRC20. Dari situlah beberapa investor masih ada yang salah mengartikan kira-kira BRC20 itu miliknya Bitgert atau Bitcoin gitu ya. Jadi dari kedua rantai yang berbeda dan juga memiliki ekosistemnya masing-masing. Untuk Bitcoin walaupun memang masuk ke dalam kategori teknologi baru yaitu Bitcoin Ordinals, tapi dia telah berhasil menarik beberapa minat investor untuk deploy atau membuat token-token NFT di blockchainnya Bitcoin BRC20. Tetapi untuk koin Bitgert ataupun blockchain daripada koin Bitgert ini yaitu Bitgert BRC20 masih belum terlalu banyak gitu ya untuk beberapa project baru yang diluncurkan di dalam ekosistemnya Bitgert BRC20. Walaupun memang setiap hari atau per 2 hari sekali, seminggu sekali gitu, ada aja beberapa project-project baru atau token baru yang lahir di ekosistemnya Bitgert BRC20. Karena yang telah disampaikan di dalam sebuah artikel ini, jadi blockchain Bitgert dapat membantu mengurangi penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua juga meningkatkan efisiensi dan bahkan memastikan bahwa produk bersumber dan diproduksi secara etis. Ya, jadi memang untuk blockchain daripada Bitgert ini, dia untuk merevolusi dengan beberapa blockchain atau rantai yang sudah ada sejauh ini seperti BIP20, ada juga ERC20 dan beberapa blockchain-blockchain yang lain. Tapi dengan catatan untuk Bitgert ini merevolusi dari segi kecepatan dan juga biaya transaksi supaya tidak menguras kantong dari beberapa investor. Jadi kurang lebihnya seperti ini nih, dan apabila kalian ingin mengetahui lebih detail dan juga lebih jelas mengenai artikel yang telah diupdate oleh media analyticinsight.net, silakan kalian masuk ke dalam website resminya di analyticinsight.net. Dan untuk informasi selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya si koin Bitgert di mana sekarang ada beberapa informasi terupdate ya walaupun tidak terlalu banyak. Jadi untuk yang pertama di mana di sini dia telah berhasil menginvestasikan dananya kembali ke salah satu project yaitu di Lens_com. Nah, jadi kurang lebih sekarang dana sekitar 1,12 juta USD telah diinvestasikan oleh Bitgert Ventures kepada salah satu project yaitu di Lens_com. Dan selain itu di sini juga ada Magic Square. Nah, untuk Magic Square ini adalah salah satu platform ataupun project ya yang telah lama bermitra dengan koin Bitgert dan kali ini adanya suatu updatean yang cukup menarik sekali gitu ya yang telah diupdate oleh akun Twitternya Magic Square. Oke, jadi di sini kurang lebih kesimpulannya adalah sampaikan salam untuk masa depan perdagangan kripto dengan Bitgert dan sekarang live dan juga validasi di Magic Store. Dan di sini pun ada sekitar 3 poin, jadi memfasilitasi transfer dan juga menawarkan solusi pembayaran. Poin yang kedua memberdayakan transaksi kripto yang canggih, dan di poin terakhir tumbuh cepat, andal, aman, dan memperjuangkan kebebasan ekonomi global. Dan untuk kata penutupnya di sini, selami dunia kripto generasi berikutnya dengan Bitgert, jelajahi di Magic Store sekarang. Nah, jadi kurang lebih sekarang adanya suatu update terbaru dari Magic Square ataupun Magic Store ya. Jadi sampaikan salam untuk masa depan perdagangan kripto dengan Bryce. Jadi untuk Magic Store ini adalah salah satu platform yang sudah bekerja sama dengan Bitgert. Dia menyampaikan sesuatu hal mungkin dari beberapa perkembangan selama perjalanan diluncurkannya koin Bitgert hingga sejauh ini masih banyak sekali
sudah banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh project Coinbit Gearbest. Artinya, walaupun memang di dalam sebuah harga untuk Coinbit Gearbest relatif murah untuk harga kali ini dibandingkan dengan all time high-nya, tetapi yang dilihat oleh Magic Square ini adalah salah satu mengenai perkembangan yang telah dicapai ataupun dari segi growingnya project Coinbit Gearbest ini memang tidak terelakkan ya. Dan selain itu pun dengan adanya suatu kebetulan seperti ini di mana dia telah menyampaikan ada sekitar 3 poin. Yang pertama memfasilitasi gitu ya mengenai transfer atau pengiriman dan juga menawarkan solusi pembayaran. Nah, jadi yang kita tahu untuk project Coinbit Gearbest ini di mana dia memiliki kecepatan yang tinggi dan juga biaya gas yang rendah. Itulah yang ada di dalam sebuah poin pertama. Yang kedua memberdayakan transaksi kripto yang canggih. Betul banget ya, untuk Coinbit Gearbest juga dia sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran ya, karena adanya suatu kemitraan dengan platform payments, ada juga dia memiliki projectnya sendiri, ada marketplace dan juga Paybase. Walaupun memang perkembangan dari project unggulannya itu belum terlalu jauh ya, jadi masih dalam tahap perkembangan, tapi setidaknya untuk dari Coinbit Gearbest ini sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran baik dengan adanya suatu kemitraan ataupun di dalam projectnya sendiri. Dan selain itu di poin terakhir adanya suatu pertumbuhan yang cepat, andal, aman dan juga memperjuangkan kebebasan ekonomi global. Ya intinya untuk beberapa investor supaya tidak menguras kantong dalam segi pembayaran biaya gas fee gitu ya. Jadi untuk Coinbit Gearbest ini dia memiliki fitur dan juga blockchain yang cukup murah. Jadi sangat-sangat ekonomis sekali gitu ya dibandingkan dengan beberapa project yang lain. Terutama mengenai pertumbuhan yang cepat, keandalannya juga dan juga keamanan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun adanya suatu investasi kembali yang telah dilakukan oleh Bitgear Venture senilai 2,1 juta US dollar. Jadi we're trying to announce that we've made in strategic investment in Admurate AI. Jadi Coinbit Gear ini dia telah menginvestasikan dananya ke dalam salah satu project Murate AI. Jadi ternyata ada dua nih ya yang telah berhasil diinvestasikan. Yang pertama adanya investasi ke dalam Dlens_com sekitar 1,12 juta USD, dan untuk yang kedua ini ada Murate AI sekitar 2,1 juta USD. Jadi kurang lebih sekitar 3 juta lebih lah ya. Bitgear Venture telah menginvestasikan dananya ke project lain. Dan selain itu di sini juga ada salah satu akun Twitter Steve Morgan yang telah memberitakan terkait project dari Coinbit Gearbest. Nah, jadi kurang lebih informasinya adalah yang telah disampaikan oleh salah satu influencer mungkin ya, Steve Morgan, karena dia sudah mendapatkan centang biru. Jadi siap beralih ke gigi tinggi. Wow, transaksi secepat kilat dan juga fitur-fitur inovatif Bitgear mempercepat perjalanan kripto Anda dan rasakan sensasi kecepatan dengan Bryce. Wow. Jadi inilah salah satu apresiasi dari salah satu akun Twitter Steve Morgan terhadap project Coinbit Gearbest. Jadi siap nih untuk beralih ke gigi tinggi katanya, dimana mungkin akan melaju lebih cepat lagi gitu ya. Untuk gigi kasar biasanya di gigi pertama dan juga kedua itu untuk ya main-main yang ekstrim aja, tetapi untuk melaju lebih cepat lagi kita harus menaikkan ke gigi tinggi, mungkin bermain di gigi 5 atau gigi 6. Semoga saja dengan adanya suatu informasi seperti ini, Coinbit Gear bisa juga gitu ya dalam sebuah harganya melaju lebih cepat lagi supaya investor Coinbit Gear ini tidak merasa kecewa dan juga di PHP-kan aja. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini nih mengenai perkembangan-perkembangan terbaru dan juga updatean terbaru dari Coinbit Gearbest. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari project Coinbit Gear. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.